Sunan Giri adalah satu dari 9 pendakwah Islam di Pulau Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Dia berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara, pada abad ke-14 Masehi seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1442 Masehi di daerah Blambangan, ujung timur Pulau Jawa, dan memiliki nama kecil Raden Paku atau Joko Samudro. Selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai tahun 1506, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa. Harismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, anggota senior Wali Songo pula. Sewaktu kecil dia dibuang ke laut sebab dianggap berbahaya bagi kondisi kerajaan kala itu. Dari situlah dia mendapatkan nama Joko Samudro. Ada dua versi alasan pembuangan ini. Pertama karena dianggap membawa wabah penyakit. Kedua karena disingkirkan oleh patih kerajaan karena saat dewasa akan menjadi pewaris tahta. Sunan Giri tidak hanya berperan sebagai pendakwah Islam, tetapi dia juga ambil bagian dalam dinamika politik Nusantara kala itu dengan mendirikan Kesunanan Giri atau Giri Kedaton. Situs Giri Kedaton ini terletak di puncak sebuah bukit dengan tanjakan tajam yang relatif curam, tepatnya di wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik. Berdirinya Giri Kedaton, dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram, 1985, oleh H.J. de Graaf, disebutkan bahwa Giri Kedaton menjadi pusat keagamaan bagi umat Islam di Jawa Timur dan bagian timur Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Pembangunan Giri Kedaton diperkirakan terjadi pada 1485, setelah Sunan Giri pulang menimba ilmu di Malaka. Sebelumnya, Sunan Giri kecil yang dibuang ke laut ditemukan oleh seorang nahoda perahu milik Nyai Gede Pinatih dari Gresik. Kemudian dia diangkat sebagai anak oleh sang Nyai. Ketika beranjak dewasa, Sunan Giri kemudian dikirim ibu angkatnya untuk berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Di sana, dia menjadi murid seperguruan Sunan Bonang. Sunan Ampel kemudian memerintahkan mereka berdua pergi ke Malaka dan menjadi murid Maulana Ishak, ayah Raden Paku, Sunan Giri, yang memberi mereka tugas untuk menyebarkan Islam di Jawa Timur. Sekembalinya di Gresik, beberapa waktu kemudian Raden Paku menetap di gunung, dalam bahasa Jawa disebut Giri, sebagai kiai besar. Dia lantas memilih nama Prabu Satmata. Di kompleks Giri Kedaton, Sunan Giri atau Prabu Satmata juga membangun sebuah taman sari, pada 1488, yang dahulu kala merupakan bagian dari kompleks Istana Raja di Jawa. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri, tulis de Graaf. Dilansir dari Disparbud Gresik, saat ini makam Sunan Giri terletak di atas bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Nasab dan kelahiran Sunan Giri. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudera Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Dilansir dari laman Desa Giri, jika ditarik lebih jauh lagi, nasab Sunan Giri sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Catatan nasab Sunan Giri ini diterangkan oleh Sa'adah Balawi dari Hadramaut dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Kisah kelahiran Sunan Giri bermula dari ajakan Maulana Ishak kepada mertuanya,
Menak Sembuyu, untuk masuk Islam. Menak Sembuyu yang merupakan penguasa wilayah Blambangan di akhir masa Majapahit marah karena diminta meninggalkan keyakinannya. Akibatnya, Maulana Ishak diusir dari Blambangan. Saat itu, istri Maulana Ishak, Dewi Sekardadu, sedang hamil tua. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembuyu. Dewi Sekardadu dipaksa tetap di Blambangan, sementara Maulana Ishak meneruskan perjalanannya ke daerah lain. Merana karena ditinggal suaminya, Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi pada 1442 di Blambangan. Bayi inilah Pangeran Giri alias Sunan Giri. Diceritakan, saat itu terjadi wabah besar di Blambangan. Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa pagebluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Ishak yang dilahirkan putrinya, Dewi Sekardadu. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, 2016, menuliskan, untuk mengusir wabah, bayi itu diletakkan di sebuah peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Peti itu lalu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang bertolak ke Bali oleh Nyai Pinatih. Bayi itu dijadikan anak angkat dan diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di tengah laut atau samudra. Ketika beranjak besar, Joko Samudro kemudian dipondokkan di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pesantren itu, di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yakin. Joko Samudro alias Muhammad Ainul Yakin mulai dikenal sebagai Sunan Giri sejak memimpin pondok pesantren sekaligus kedaton di Gresik. Ajaran dakwah Sunan Giri dan wafatnya. Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terletak di kawasan Giri atau daerah Gresik sekarang. Maka, ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa, 2012, menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang ia ciptakan sebut saja Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Seperti halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi. Seorang wali Allah, nama Sunan Giri memiliki karomah yang luar biasa. Berikut ini penjelasannya. Haroma pertama yaitu merubah pasir menjadi barang dagangan. Raden Paku di masa kecilnya sering membantu ibun angkatnya berdagang. Suatu ketika ikut berlayar ke Kalimantan untuk berdagang. Sesampainya di Kalimantan, Sunan Giri tak menjual dagangannya secara kontan, tetapi boleh secara hutang atau dicicil pembelinya. Bahkan sebagian dagangannya sering dibagikan kepada fakir miskin. Melihat hal tersebut, Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati memperingatkannya. Karena bisa saja pulang ke Jawa, dengan hasil tangan kosong tanpa mendapat untung. Hal itu pun ternyata benar. Setelah 10 hari dan akan pulang ke Jawa, orang yang mengambil barang kepada Sunan Giri belum juga lunas. Sehingga kapal yang dipimpin Abu Hurairah pulang ke Jawa tanpa membawa apa-apa. Alasan lain adalah kapal yang ditumpangi harus memiliki berat, agar menjaga hantaman ombak karena kapal yang ringan. Sehingga Sunan Giri memerintahkan agar para rombongan kapal itu mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sampai di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan hal tersebut kepada Nyai Ageng Pinati. Otomatis akan membuat marah kepada Sunan Giri. Namun Raden Paku tetap tenang, lalu meminta ibunya dan Abu Hurairah melihat karung tersebut. Betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinati dan Abu Hurairah mendapati karung itu telah berubah menjadi barang dagangan, seperti damar dan rotan. Atas kejadian ini Nyai Ageng Pinati semakin sadar bahwa anak angkatnya ini memiliki karomah luar biasa. Karomah kedua yaitu adu kekuatan dengan Begawan Minto Semeru.
Kisah para wali yang diajak adu kesaktian hampir terjadi kepada semua wali Songo. Seperti Sunan Kudus ditantang Sunan Bonang dan Brahmana dari India. Sunan Giri yang membawa ajaran Islam juga mendapat tantangan dari tokoh Hindu, yakni Begawan Minto Semeru. Begawan Minto Semeru memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu, sekitar Jogorogo, Ngawi. Dia memiliki kesaktian tinggi, berani menantang Sunan Giri karena dakwahnya. Dia datang ke Gresik untuk menantang Sunan Giri. Dalam pertarungan ini ada 4 kejadian, yakni Sunan Giri merubah angsa menjadi seekor naga, tempayang yang melayang-layang, adu kesaktian jubah dan ikat kepala, hingga menumpuk ribuan telur. Dari sekian kesaktian itu, bisa dimenangkan Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah, hingga akhirnya menjadi santri Sunan Giri. Demikianlah kisah sejarah dari Sunan Giri. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kami dari Pondok Pesantren An-Nuriyah Wendit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.